warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat perkara nomor 1 PDT G/2022 Semarang antara Diana Safira sebagai penggugat melawan Istiana sebagai tergugat pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Agustus 2022, dinyatakan dibuka. Penggugat atas nama Diana binti Sutarji dan tergugat atas nama Istianah binti Suparman dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi penggugat dan tergugat. Sekarang dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Ini Bu siapa? Saya Bu Mafira sebagai kuasa Ibu Diana. Kuasa hukumnya ya? Iya. Sebelah sini yang tergugat. Oh, ini dari Ibu Istianah. Anda kuasa Sebagai hukumnya ya? iya, ini sebagai direkturnya. Silakan tunjukkan surat kuasanya dulu. Ini bisa dilihat ya Pak, ini surat kuasa dari pihak penggugat. Iya. Ibu ini surat kuasa dari Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat sudah menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini ya? Sudah. Ya, jika begitu maka panggilan tersebut dinyatakan sidang pertama atas perkara sengketa ekonomi antara saudara Diana Magdiah sebagai penggugat dan saudari Istianah sebagai tergugat ya. Ini Bu Istianah yang mewakili dari pihak BMT ya? Ya. Untuk yang pertama itu, apakah saya ingin menanyakan kepada pihak penggugat, apakah sebaiknya masalah ini tidak diselesaikan secara kekeluargaan saja? Gini yang mulia, ini surat gugatan sudah dibuat dan ingin melanjutkan gugatan tersebut. Bagaimana saudara tergugat? Boleh diulangi? Ya. Bagaimana saudara tergugat? Ya, bisa mungkin sih harus bisa kekeluargaan masalah ini. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkan kembali? Tidak, saya tetap pada gugatan saya. Baik, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator. Saudari penggugat dan tergugat mau memilih sendiri mediatornya atau dipilihkan dari majelis hakim? Dipilihkan dari majelis hakim. Baik, para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu, kemudian nanti dari majelis hakim memilih mediatornya. 1 hari cukup ya untuk mediasi. Jadi agenda nanti siang itu mediasi, kemudian besok minggu depan itu dilanjutkan dengan hasil mediasi. Untuk tergugat sudah membaca gugatan ya? Ya, sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Apakah saudara tergugat akan menjawab gugatannya tersangka? Baik, yang mulia, saya akan menjawab atas gugatannya yang gugatan tersebut. Secara tertulis atau lisan? Oh, tertulis saja. Baik. Berarti nanti untuk sidang minggu depan itu agendanya untuk hasil mediasi dan pembacaan jawaban dari tergugat ya. Silakan untuk maju ke depan dulu pihaknya untuk tanda tangan surat mediasi.
sampai tanggal 19 Agustus 2022 nanti langsung datang ke pengadilan ya tanpa adanya surat panggilan. Siap. Jadi untuk agenda sidang tanggal 19 Agustus 2022 itu agendanya untuk hasil mediasi, menyampaikan hasil mediasi sama jawaban dari tergugat. Ya. Sidang hari ini kami tutup. Silakan bisa kan ini bisa diambil. Untuk ruangannya sudah tahu. Sudah. Terima kasih. Ya. Silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama yang mengadili perkara perdata dalam tingkat perkara. Pertama, perkara nomor 01 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring Semarang antara Diana Safira sebagai penggugat melawan Istiana sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2022 dinyatakan dibuka. Penggugat atas nama Diana binti Sutarji dan tergugat atas nama Istianah binti Suparman dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Ini yang datang kuasa hukumnya ya? Iya. Prinsipalnya tidak datang? Tidak. Kenapa Bu? Karena lagi di luar kota bekerja. Yang tergugat? Sama saja tuh sedang ada tugas di luar Jawa. Kemarin sudah mediasi? Sudah, namun tidak berhasil. Tidak berhasil. Mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa ya. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima? Untuk saudara tergugat, kemarin jawaban untuk gugatannya sudah siap? Sudah Bu. Silakan dibawa. Ya, baik. Diberikan apa? Oh, oke. Silakan pihak penggugat bisa dibaca dan dipahami. Saya anggap sudah dibaca ya. Iya, sudah dibaca. Mohon maaf yang mulia, jawaban gugatan tidak sesuai di pada poin kedua. Oh iya. Karena Nanti yang seharusnya- sebentar Bu. Nanti itu dibuatkan replikasi ya, diajukan. Ibu mengajukan replik mengenai jawaban tersebut. Kira-kira Ibu akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Tertulis. Tertulis. Waktu 1 minggu cukup ya? Cukup. Baik. Sidang ditunda sampai tanggal 26 Agustus 2022 untuk agenda replik. Nanti sidang berikutnya tanpa panggilan nggih? Iya. Sidang pada hari ini kami tutup. Ini pembuktian apa? Duplik. Oh iya. Ya ini duplik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 01 garis miring PDT G garis miring 2022 garis miring Semarang antara Diana Safira sebagai penggugat melawan Istiana sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2022 dinyatakan dibuka. Silakan Bu, dipanggil. Penggugat atas nama Diana binti Sutarji dan tergugat atas nama Istianah binti Suparman dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang dinyatakan
terbuka untuk umum. Ini prinsipalnya tidak datang lagi? Tidak, Bu. Kenapa? Masih ada kerjaan, Bu. Masih di luar kota? Ya, masih di luar kota. Baik. Agendanya pada hari ini replik ya? Ya, Gimana kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap repliknya? sudah. Bisa dibawa maju ke depan dan dikasihkan ke pihak tergugat. Silahkan pihak tergugat, bisa dibantu dan dibaca. Saya anggap dibaca ya. Oh ya. Mohon maaf yang mulia. Ya. Terkait replik pada poin keempat ini, bahwa saya tidak pernah berniat melepaskan tanggung jawab terhadap yang dijelaskan di dalam replik tersebut. Ya. Bentar Pak. Saudara tergugat bisa menjawab replik tersebut dengan duplik ya. Baik. Saudara tergugat akan menjawab replik secara tertulis atau lisan? Secara tertulis. Secara tertulis. Waktu 1 minggu cukup ya? Ya, cukup insya Allah. Baik. Agenda untuk sidang minggu depan yaitu pembacaan duplik dari saudara kuasa hukum tergugat, kemudian dilanjutkan untuk bukti pembuktian baik saksi-saksi maupun bukti tertulis lainnya. Baik. Sidang pada baik. Sidang tanggal 26 Agustus ditunda sampai dengan tanggal 2 September 2022. Sidang pada hari ini kami tutup. Ini nanti data diri dari saksi ditulis di sini. Ya. Masnya juga. Dua ya. Ya, ya. Saksi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama yang mengadili perkara perdata dalam bidang pertama perkara nomor 01-PDT-G-2022 Semarang antara Diana Safira sebagai penggugat melawan Istiana sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2022 dinyatakan dibuka. Silakan Bu Farida, bisa dipanggil. Penggugat atas nama Diana binti Sutarji dan tergugat atas nama Istiana binti Suparman dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, agenda sidang hari ini pembacaan duplik ya. Oh iya. Sekaligus pembuktian. Sudah bawa saksi? Sudah. Sudah. Silakan buktinya, dupliknya bisa maju ke depan. Sekalian saksinya nggak, Bu? Nanti. Oh iya. Ini dikasihkan ke. Oh iya. Lupa. Aku juga. Monggo. Jadi silakan dari pihak kuasa hukum penggugat bisa dibaca dipahami. Ya. Saya anggap sudah dibaca ya. Ya. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi saling jawab, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Ya. Saya akan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi. Ya. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari penggugat. Silakan saudari penggugat bukti-buktinya dibawa ke depan.
penggugat. Jelas Pak? Ya, jelas. Saya kembali ke tempat masing-masing. Baik, saudara penggugat apakah akan mengajukan saksi? Iya. Sudah siap? Sudah dibawa? Silakan maju. Saya dipanggil. Saksi atas nama Mardiah dan Azifa Nadira dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi atas nama Azifa dan Mardiah dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kursi hitam ya. Baik. Mardiah? Iya, saya. Umurnya 32 tahun? Iya. Pekerjaan ibu rumah tangga? Iya. Sebagai adik kandung? Iya. Mirip sekali ya? Oh iya. Azifa Nadira? Iya Bu saya. Umurnya 30 tahun? Iya Bu. Sama ini dok. Pekerjaannya apa? Pekerjaan saya karyawan swasta. Karyawannya. Ada hubungan apa dengan penggugat? Tetangga. Saudari saksi-saksi, apakah beragama Islam semua? Iya. Sedang dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. sehat. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Silakan. Baik, silakan kedua saksi berdiri. Berdiri dan di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi demi Allah, demi Allah saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik. Baik, semua saksi telah disumpah menurut agamanya. Untuk itu harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Saksi akan diperiksa satu persatu. Silakan untuk Mbak Azifa Nadira satu-satu diperiksa. Baik, Mbak Mardiah, Ya, apa hubungan Anda dengan penggugat? saya adik kandung dari penggugat. Satu rumah. Iya, Apa yang Anda ketahui sampai Mbak Mardiah, apa hubungan Anda dengan penggugat? saya adik kandung dari penggugat. Dengan hidup masih satu rumah dengan. Iya, Apa yang Anda ketahui sampai Mbak Diana ini kok sampai masuk ke pengadilan? setahu saya karena ada permasalahan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Anda melihat akadnya bahwa Iya, pasien itu? melihat. Setahu Anda apa isi perjanjiannya dan bagaimana permasalahannya? Isi perjanjiannya itu kakak saya itu menabung di Bank BMT, Ya. lalu di dalamnya ada perjanjian berupa keuntungan sebesar 30%, tetapi akhir-akhir ini hanya 10% saja yang didapatkan. Baik, ada lagi yang Anda ketahui tentang permasalahan? Tidak ada. Terima kasih. Ya. Silakan keluar. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat atau tergugat, ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana dengan tergugat? Cukup. Cukup. Baik. Silakan Mbak Dira, Mbak Mardiah bisa keluar. Kemudian panggil Mbak Azifa di sini. Ya. Terima kasih. Ya. Iya. Di sini ya, Bu? Ya. Mbak Azifa Nadira ya? Iya benar.
binti Sutejo. Betul. Hubungan Anda dengan penggugat apa? Saya tetangganya Pak. Iya. Rumahnya berapa jarak dari Mbak Diana? Gak jauh sih, nempel Pak. Dekat banget. Apa yang Anda ketahui dengan sampai Mbak Diana ini kok masuk ke pengadilan? Saya sih kurang tahu tentang permasalahannya itu seperti apa ya. Cuman mungkin memang ada masalah di akadnya. Gitu. Soalnya saya kan pernah mengantarin juga waktu itu. Oh iya. Apakah Anda melihat akadnya? Ya betul, karena kan saya ngantar juga. Apa akadnya? Akad mudarabah ya kayaknya. Hasil ya. Setahu Anda, apa isi perjanjiannya dan bagaimana permasalahannya? Kalau masalah isinya saya kurang paham karena saya cuma melihat dan mengetahui juga kan. Saya juga kurang paham tentang akadnya itu, tapi saya tahu waktu itu saya ngantar dan akad yang dapat akan berubah. Nah, untuk mengenai dalam-dalamnya saya kurang paham. Adakah lagi yang Anda ketahui tentang Untuk masalah ini saya rasa saya cukup tahu itu aja. Terima kasih. Oke Pak. Sebentar dari pihak penggugat atau tergugat ada pertanyaan? Ada. Ada. Silakan disampaikan kepada saya. Apakah saksi Silakan apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum penggugat ataupun tergugat? baik yang mulia, terutama terkait dalam bagi hasil itu, apakah saksi atas nama Nadira itu ikut tanda tangan dalam perjanjian bagi hasil itu di BMT Sejahtera? Terima kasih. MT Bahtera. Sejahtera pada posisi penting ngomongnya. Silakan Mbak. Ya, gimana saksi? Apakah Anda ikut bertanda tangan di atas materai saat akad perjanjian tersebut? Tidak Bu. Oh, tidak. Iya. Ada lagi? Cukup. Ada. Baik, silakan untuk saksi. Terima kasih Bu. Terima Mari, kasih. Pak, Bu. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Baik yang mulia, saya akan mengeluarkan bukti-bukti yang tertulis dan saksinya. Ya. Silakan bukti tertulisnya di beberapa alamat ke depan. Silakan. Saudara penggugat bisa balik ke depan. Sini dulu, Pak. Sini dulu. Ini dilihat ya, ini bukti tertulis dari pihak tergugat. Sudah dibantu. Baik, silakan. Bisa kembali ke Ini bukti buku rekeningnya sudah. Oh, rekening ini di slip bawah, Mbak. Oh, ya. Silakan. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik. Pihak tergugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap? Sudah yang mulia. Sudah di ruang tunggu? Sudah Silakan. menunggu. Kertas saksinya yang kemarin dibawa maju ke depan. Oh iya, itu iya. Oh Ya. iya, ya. Silakan duduk kembali. Baik, silakan di Saksi atas nama Ana dan Alvaro dipersilahkan memasuki ruang sidang. Bisa dipanggil Mas. Tolong. Saksi atas nama Ana dan Alvaro dipersilahkan memasuki ruang sidang. Dipanggil Mas, panggil Mas. Oh iya iya. Nah ini sudah datang ini. Masuk Mbak. Masuk. Mana itu satu lagi itu? Yang satunya mana? Sini. Iya. Salam. Silakan duduk. Yang enggak Ana ya. Ana Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. silakan duduk. Mbak Alvaro. Mbak Ana. Ya.
lebih. Ya, betul. Hampir. Pekerjaannya apa? Wira swasta. Udah selesai. Hubungannya dengan tergugat apa enggak? Teman Teman apa ini? SMA. Oh iya, teman kuliah. Sama-sama kuliah. Iya. Sudah berapa lama? Saudara Alvaro? Iya. Umurnya 45 tahun ya? Iya. Pekerjaannya apa? Karyawan BMT. Oh, karyawannya. Hubungan dengan tergugat apa? Teman kuliah dulu. Teman kuliah. Sekarang satu BMT. Iya. Jadi teman kerja juga ya? Iya. Mbak Ana? Ya. Umurnya 35 tahun ya? Iya betul. Pekerjaannya apa? Karyawan di BMT. Sama-sama karyawan? Ya betul. Hubungannya dengan tergugat juga sama? Iya betul. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Agamanya Islam semua? Islam Bu. Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara kalian? Siap sedia. Silakan. Baik, kalian duduk berdiri, bisa berdiri. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi demi Allah, demi Allah saya bersumpah. saya bersumpah. Kok guyon aja kan guyon sih. Nggak dikat deh ya. Tuh, wah, ga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi demi Allah, demi Allah saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerangkan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Duduk. Baik, karena para saksi sudah disumpah, kami akan memeriksa saksi satu persatu. Silakan Pak Alvaro sambil dulu. Untuk Mbak Istiana, silakan pindah di Untuk Mbak Ana, apakah hubungan Anda dengan tergugat? Saya teman Pak, teman kerja saya karyawan Sudah berapa lama? sudah lama. Oh, Sudah lama. 5 tahunan. Apa yang Anda ketahui sampai Anda itu mau ke sini? Saya ini diminta untuk memberi keterangan tentang gugatan yang diajukan ke Bu Istiana, Gugatan tentang apa? gugatan tentang manifestasi. Anda melihat akadnya? Ya, melihat. Setahu Anda, apa isi perjanjiannya atau akadnya? Setahu saya isi perjanjiannya itu adanya bagi hasil 30% antara nasabah dan pihak BMT. Terima kasih atas. baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya. Gimana ya kuasa tergugat? Cukup. Baik, terima kasih. Saksi bisa keluar, kemudian panggil pertanyaan selanjutnya. Monggo Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Benar dengan Mbak Alvaro? Ya. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Makan kuliah. Juga teman kantor di BMT. Apa yang Anda ketahui kok sampai Anda rela panas-panasan ke sini tuh disuruh apa? Diminta untuk jadi saksi Saksi. Untuk saksi apa? Masalah apa? masalah prestasi Prestasi. katanya. Oh.
apakah Anda ini melihat akadnya ataupun perjanjian itu? Iya. Setahu Anda, apa isi perjanjiannya? Setahu saya ya permasalahannya itu ada di mana bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Oh, sudah cukup. Terima kasih ya. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi atau ada yang keberatan? Kuasa hukum. Baik dari saksi saudara kuasa hukum tergugat maupun penggugat, saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah ada yang keberatan atas keterangan saksi tersebut? Tidak, yang mulia. Iya. Bagaimana yang tergugat keberatan? Tidak ya. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya, siap yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya, siap. Saya akan menyampaikan. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Silakan penggugat, bisa dibacakan kesimpulannya. Mohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya. Kira salah. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Silakan penggugat bisa menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Pak Hakim. Saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap ingin mengajukan gugatan tersebut dan menolak gugatan rekonvensi tergugat. Selanjutnya agar supaya hakim yang mulia untuk memberi putusan. Terima kasih. Terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Silakan tergugat bisa menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Pak Bu Hakim. Di sini saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap gugatan rekonvensi saya dikabulkan. Selanjutnya agar supaya hakim yang mulia untuk memberi putusan. Baik, terima kasih saudara tergugat atas kesimpulannya. Untuk sidang pada hari ini kami tunda sampai dengan tanggal 16 September 2022 untuk pembacaan putusan. Sidang ditunda sampai tanggal 16 September 2022. Untuk kali ini sidang ditunda untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Nanti untuk sidang berikutnya yaitu pada tanggal 7 September 2022 untuk membacakan putusan. Sidang ditunda sampai dengan tanggal 7 September 2022. Baik, sekian sidang hari ini kami tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 01/PDT-G/2022 Semarang antara Diana Safira sebagai penggugat melawan Istiana sebagai tergugat pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2022 dinyatakan dibuka. Silakan Bu Panitera bisa dipanggil. Penggugat atas nama Diana binti Sutaji dan tergugat atas nama Istianah binti Suparman dipersilahkan memasuki ruang sidang. Prinsipalnya tidak datang lagi ini. Tidak. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya ya, sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara untuk berdamai kembali. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak bisa yang mulia. Salah. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
prinsipalnya tidak datang lagi? Tidak. Ya. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara untuk berdamai kembali. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kabar saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Alhamdulillah baik. Prinsipalnya tidak ditangani? Tidak. Baik, saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali kepada saudara penggugat. Apakah perkara ini akan dilanjutkan atau dicabut saja tuntutannya? Tetap dilanjutkan yang mulia. Lanjutkan. Baik. Sidang dilanjutkan dengan agenda putusan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat dan tergugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan. Putusan nomor 01 PDT G/2022 Pengadilan Agama Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan ekonomi syariah antara Diana Safira binti Surtaji, agama Islam, umur 37 tahun, melawan KSPPS BMT Bahtera yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Istianah, umur 32 tahun, agama Islam. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar kedua belah pihak, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Tentang duduk perkaranya, membaca bahwa penggugat dalam surat gugatannya didaftar tanggal 6 Agustus 2022 di kepaniteraan dengan nomor 01/PDT G/2022 Semarang tanggal 7 September dengan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad mudharabah. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan akan membayar nisbah sesuai awal perjanjian pada bulan Mei 2021. 3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan yakni bulan Mei 2021 belum menerima nisbah bagi hasil tersebut. 4. Bahwa sebelumnya yang memang sudah ada jawaban somasi yang muatannya mengenai janji untuk memberikan bagi hasil sesuai perjanjian awal, namun dalam hal ini tergugat tidak beretikat baik dan hendak melepaskan dari pernyataan mengenai keuntungan bagi hasil tersebut. 5. Bahwa sejak tanggal 25 Juli 2021 tergugat membuat pembaharuan pada isi perjanjian adalah omong kosong. 6. Bahwa tidak ada surat pemberitahuan kepada para pihak terkait pembaharuan isi perjanjian. Menimbang bahwa tuntutan penggugat atas dasar dan pembuktiannya, maka dalam perkara ini kekalahan terletak pada tergugat, maka tergugat pula yang harus memikul segala biaya perkara ini. Mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam hukum Islam, mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam hukum Islam, perkara ini mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi bagi hasil sejumlah Rp485.870.000 kepada penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini. Demikianlah putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu 7 September oleh kami, Novi Kiana, sebagai Ketua Majelis Hakim dan Septian Lintang Abadi serta Muhammad Rosyan Arsyad masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 7 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Ima Amalia selaku panitia pengganti Pengadilan Agama Semarang dengan dihadiri para pihak.
jika ada salah satu dari pihak penggugat maupun tergugat ada yang kurang menerima dengan putusan ini, silakan nanti diajukan banding untuk waktunya 14 hari setelah dibacakan putusan ini. Untuk salinan putusan nanti bisa diambil di ruang PTSP. Sidang pada hari ini kami tutup. Silakan bisa. Asyik ya.